Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ibu minta tolong kepada ketua kelas A untuk memimpin doa di depan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al. Siapa yang masuk? Kayla. Kenapa Kayla? Sakit. Yuk, sekarang kita sama-sama berdiri dulu, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia Lagi. Gimana? Sudah semakin cinta dengan Indonesia? Benar cinta sama Indonesia? Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar sama-sama tentang berpikir berkomputasional. Pasti yang akan kita pelajari dengan teknik informasi ini adalah materi. Apa sih coding itu? Ada yang pernah dengar coding? Ada? Bila pernah dengar coding. Ada lagi yang pernah dengar coding? Oke. Minecraft. Sebab. Hujan. Sekarang ibu tanya. Ada yang tahu nggak sih? Apa sih coding itu? Alika. Apa sih coding itu menurut Alika? Saat pertama kali mendengar coding, apa yang muncul di kepala kalian? Komputer. Hah? Komputer dingin. Komputer dingin. Oh, itu singkatannya. Coding komputer dingin. Komputer dingin. Oke, ini ya. Jadi kalau ketika mendengar coding pertama kali, yang ada di kepala kalian itu apa? Komputer. Terus apa lagi? Ketik, mengetik, memberi perintah ya. Terus apa lagi? Ada komputer, memberi perintah. Mika, kode, ada kode-kode tertentu ya. Oh iya, jadi coding itu apa sih? Nah, hari ini kita akan membicarakan materi tentang apa sih sebenarnya coding itu. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang coding. Dalam pembelajaran coding, kalian akan diajak untuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu terdiri dari 4. Yang pertama, ada yang disebut dengan dekomposisi. Bukan pembelajaran matematika yang kemarin ya. Kemarin dulu kita belajar matematika dekomposisi ya. Iya. Kalau di matematika dekomposisi itu gimana? Diuraikan. Caranya diuraikan ya. Mana ribuannya, mana ratusan ribunya, mana puluhannya. Komputer juga sama, diuraikan. Ya. Lalu ada yang disebut dengan abstraksi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Abstraksi. Selanjutnya nanti ada berpikir algoritma. Oh, masih SD kita bakal belajar algoritma. Selanjutnya ada pengenalan pola. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik, yaitu kalian, belajar mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Jadi yang diambilnya adalah informasi-informasi penting. Pernah coba pakai Google? Kalau misalnya ibu lagi kasih tugas, pernah kalian mencari informasi melalui Google? Pernah. Kadang kata kuncinya beda-beda ya. Misalnya, kalau Bilalma ngetik di Google teh hewan pemakan daging hewan pemakan daging dan tumbuhan. Misalnya, Bilal ngetik itu. Kalau Syira misalnya ngetiknya
hewan yang hidup di bumi, yang memakan daging dan tumbuhan, dan badannya besar. Terus selanjutnya, diklik nih, di enter ya. Kalau udah ketik kata kuncinya, di enter kan? Pas di enter, di Google munculnya apa? Informasinya apa aja kira-kira kalau yang diketiknya yang tadi Bilal sama Syira? Mau. Muncul wajah mau. Muncul, mungkin nggak muncul wajah ayam? Enggak, karena kata kuncinya hewan yang memakan daging dan tumbuhan. Ayam nggak termasuk salah satunya. Jadi berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh Bilal dan Syira, si ayam ini nggak bakal muncul. Tikus muncul nggak? Enggak. Terus burung camar, muncul nggak? Enggak. Karena kata kuncinya tadi yang diberikan Syira dan juga Bilal adalah hewan memakan daging dan tumbuhan. Kalau Syira ditambahin hidupnya di bumi, badannya besar. Mungkin di Syira bakal muncul dinosaurus, T-Rex ya. Tapi kalau itu semua berdasarkan informasi yang diberikan. Selanjutnya nih, akan ada contoh yang ibu berikan tentang coding ini, tentang abstraksi ini. Tapi sebelum ibu melihat, kayaknya kalian sedikit kurang bersemangat, padahal dari tadi kita sudah senang ya. Biar lebih semangat, ibu mengajak kalian ice breaking. Ice breaking ya, ibu mau kalian mengikuti gerakan yang ada di layar. Ya, ini salah satu instruksi. Kalian adalah robot. Kalau misalnya ibu memberikan perintah pada robot, ikuti instruksi yang ada di depan. Jadi kalian harus mengikuti. Siap mengikuti gerakan-gerakan yang di depan? Siap. Boleh berdiri semuanya. Gerak lagi badannya gerak. Oke, lagi nampulin bulan. Oke, lagi dipas. Oke, lagi cari sumber. Oke. Oke. Semuanya bekerja berdasarkan informasi yang diberi. Kalau kenapa Google pintar ya Bu? Kalau saya ngetik apa, dia tahu jawabannya. Inara lagi pengen cari tahu nih jalan tercepat menuju rumah misalnya. Google masih tahu melalui apa? Google Maps. Dari mana Google Maps tahu di situ jalan tercepat? Dari informasi yang diberikan melalui satelit. Suka pernah lihat tergesa-gesa, jangan sampai kalian kelewat memfoto sesuatu informasi yang sangat sensitif. Apa bu informasi yang sangat sensitif? Satu, rapot. Kalau kalian mah kan punya rapot ya. Di rapot itu kan ada NISN, nomor induk sekolah nasional. Dengan mengklik nomor induk sekolah nasional kalian, sebetulnya data kalian sudah terbuka di Google. Contoh, ibu klik nomor NISN-nya A, 22 bla 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 bla, muncul datanya. Nama A, alamat rumah di mana, orang tuanya namanya siapa,
tanggal lahirnya berapa, nama ibunya siapa, itu data-datanya. Kalau misalnya kalian dengan mudah memfoto dan membagikan ke dunia maya, jangan salah dan jangan menyalahkan diri jika sesuatu sekali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi harus hati-hati dalam yang namanya memberikan atau mengupload data. Google kan? Nah, sebelum masuk lebih jauh, Ibu akan membagikan sebuah teka-teki kode yang harus kalian ucapkan. Karena kan kalian hari ini sebagai berpikir. Pola kodenya ini menggunakan emoji. Setiap emoji yang ada di dalam gambar ini mewakili angka. Ya, misalnya ada emoji tertawa, oh dia mewakili angka 5. Jadi kalau misalnya ada tertawa, senyum, berpikir, dan tikus, susun angkanya jadi berapa, dijumlahkan berapa, hasilnya berapa. Ya, ditambah, lihat di sini ada tambah, ada kurang. Ya, ini adalah operasi matematika. Silakan, Ibu akan silakan kalian tuliskan, misalnya tuh kayak contoh ada gambar senyum berarti 2, berpikir berarti 0, 2, 0, tikusnya 3, 2, 0, 9, yang love ini 4, 2, 0, 9, 4 ditambah emot sedih 7, nenek yang pusing 6, tikus kecil 3, dan sedih lagi 1. Kalau dijumlah hasilnya berapa? Langsung tulis jawabannya. Pakai cara ke bawah. Tapi kita selembar kira jangan di tangan, kalau punya hasilnya. Pakai cara susun ke bawah. Salah aja satu kode, jawabannya salah gitu. Sambil kita cek satu persatu, oke? Boleh dari mulai Alika. Alika nomor 1, silakan. Ke depan Alika. 1974, betul nggak kodenya? Betul, silakan dijumlahin. Wah, jadi pada deg-degan ya, takut salah kode. Gimana? Kalau salah kode jumlahnya benar-benar. Jawabannya 7177. Oke, tepuk tangan buat Alika. Ada yang salah? Nomor dalam pembelajaran coding itu seperti itu. Kalian itu akan diajak untuk menerjemahkan kode, memberikan perintah, menyeleksi kalimat-kalimat yang penting. Ya, kalau misalnya salah kode, jawabannya betul nggak? Kalau misalnya kodenya betul, instruksinya salah, jawabannya betul nggak? Nggak. Jadi semuanya itu harus tetap. Nah, dalam kegiatan pembelajaran coding, khususnya dalam berpikir abstraksi, kalian diajak untuk menyeleksi kalimat-kalimat penting, menyeleksi hal-hal yang penting. Contohnya apa, Bu? Contohnya saat kalian menggunakan Google Maps. Siapa di sini yang belum pernah pakai Google Maps? Dia belum pernah pakai Google Maps? El belum pernah pakai Google Maps? Pernah naik Gojek nggak? Nah, pernah pesen Gojeknya? Enggak. Siapa yang belum pernah pesen Gojek lagi? Siapa yang pernah dan sering pesen Gojek? Nah, dalam prosesnya
nih, Gojek itu menggunakan proses berpikir komputasional abstraksi. Kenapa Bu? Karena dia menyeleksi yang paling dekat. Makanya kalau pakai Gojek suka ada kalimat sedang mencari pengemudi yang terdekat. Betul nggak? Mencari rute terdekat. Betul nggak? Padahal kalau lewat mana aja bisa kan? Boleh satu lagi? Kalau misalnya kita mau pergi ke rumah sakit Bumut nih, ke belakang rumah sakit Bumut, lewat sini bisa ya? Lurus, terus belok kiri, terus lurus, nyampe. Bisa juga lewat perpustakaan. Kalau lewat perpustakaan, bayangin, lurus, belok kiri, lurus, terus belok kiri lagi, terus belok lagi kiri lagi dong. Ya, iya, itu adalah menyeleksi jalur terdekat. Jadi kalau dalam berpikir abstraksi itu kita menyeleksi jalur-jalur terdekat. Nih, contohnya dalam penggunaan Google Map dan juga penggunaan aplikasi Gojek. Ini dalam Google Map. Misalnya kita mau cari suatu tempat. Kalian ada di sini. Kita cari misalnya jalan menuju Jogja, Departemen Store. Nanti Google bakal memberikan pilihan beberapa jalan. Kalian akan bilang rute tercepat. Ya, nanti Google ketika klik mulai, dia akan memberikan perintah yang tercepat. Bisa nggak kalian melogikakan jalan-jalan tercepat? Bisa. Kita main game sekarang ya. Gamenya nanti satu-satu ke depan. Nah, mari kita bermain labirin. Berikan instruksi penting kemana astronot ini perlu melangkah. Instruksinya cukup kayak maju, belok kiri, belok kanan. Perhatikan perintahnya. Tolong bantu Bu Ana menyelesaikan rute bloki tersebut. Kita main maju. Kalau misalnya kita kasih instruksi di sebelah sini, nanti astronot ini bisa maju. Ya, satu kali instruksi ini dia cuma satu langkah, cuma gitu. Ya, kita coba berikan instruksi bergerak, jalankan program. Ternyata nggak nyampe nih, karena harus bergerak majunya berapa kali? Dua kali. Kali lagi nih, bergerak maju. Kita reset, jalankan lagi program. Nah, nyampe ya? Oke, ini adalah instruksi baru yang bisa digunakan juga jika bertemu sesuatu bisa langsung belok, atau ke kanan atau kiri. Kiri ya. Terus belok kanan. Belok kanan. Copet, masih ada satu copet sisa kalian orang pakai. Oke, boleh dicoba sama tadi ya. Astronotnya terjual ya. Bacanya, sebuah blok if akan melakukan sesuatu hanya jika kondisinya benar. Coba belok kiri jika ada jalan ke kiri. Kalau benar instruksinya, dia akan melakukan. Ayo, berarti yang pertama belok kiri. Maju, hati-hati ya.
Berhasil nih. Berhasil. Oke. Boleh duduk dulu. Oke. Selanjutnya, nanti ini kita coba lagi. Kalian boleh mencobanya sambil bermain menggunakan handphone, ya. Ya. Terakhir, dalam kegiatan berpikir komputasional ini, kembali lagi fokus lagi. Oke, dalam berpikir komputasional ini, selain kita menggunakan pola berpikir abstraksi untuk menyeleksi informasi-informasi penting, kalian juga akan diajar memilih hal-hal yang dianggap penting tersebut. Apa yang disebut penting nih? Contohnya akan ibu terapkan dalam simulasi. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Coba kita cek. Pulpen. Iya betul. Ini adalah pen. Nah, dari dua kalimat tadi, mana yang disebut informasi penting? Informasi pentingnya sebenarnya aku adalah nggak usah disebutin lagi. Ya, langsung aja. Alat menulis panjang dan runcing. Kalau ada kalimat alat menulis panjang dan runcing, otomatis bakal mengeluarkan hasil pen. Kalian semuanya Google kan? Suka nyari informasi di Google di Meta AI ya? Meta dari ini contohnya. Kalimatnya sama. Alat untuk menulis runcing sering dipakai di sekolah. Dari kalimat yang panjang tadi, ibu cuma ketik segini. Yang keluar adalah pensil. Jawabannya sama nggak? Sama. Karena ibu menggunakan informasi yang pentingnya aja. Gak perlu pakai aku adalah, gak perlu ya. Buktinya ibu cukup menulis alat untuk menulis runcing. Langsung muncul pensil ya. Selanjutnya, yuk lihat di LKPD yang tadi ibu kasih. Di belakangnya itu adalah teka-teki detektif. Oke, tulis nama, kelas, dan tanggal. Kelas 6B, namanya siapa, tanggal berapa? Halo, katanya. Bayangkan kamu adalah seorang insinyur robot cilik. Wow, insinyur robot cilik. Tugasmu adalah merancang robot pembersih lingkungan. Jadi kalian akan membuat alat pembersih lingkungan untuk membantu membersihkan sampah di taman kota. Taman kota ini sangat luas dengan berbagai macam sampah. Ada daun kering, ada botol plastik, ada kaleng, ada juga sisa makanan. Dan juga memiliki banyak objek lain. Ada bangku, pohon, kolam ikan, area bermain anak. Nah, kalau misalnya nanti si robot itu melihat ada bangku, ada pohon, ada kolam ikan, jangan dibersihin karena itu bukan sampah. Sementara kalian di sini diminta membuat robot pembersih sampah. Jadi yang berikutnya, bentuk daun kering yang unik ini penting nggak buat robot mengetahui itu sampah atau bukan? Ya. Kalau penting kasih checklist di sebelah sini. Kalau nggak penting kasih silang di sebelah sini. Jenis botol plastik, bekas air mineral, bekas susu. Kalau penting untuk si robot bisa mengetahui itu sampah, kasih checklist di sini. Kalau ini informasinya nggak penting, kasih silang. Sampah ini penting. Warna batu tama ini nggak penting. Jumlah pengunjung nggak penting. Kenapa gunung itu tidak penting dan penting? Kenapa sampai dibilang-bilang? Robot ini ibu kasih program tabel licin. Ibu akan memperlihatkan kalian bagaimana tabel licin ini bekerja. Jika informasinya salah yang diberikan, maka robot ini tidak akan bisa bekerja. Ini adalah tabel mesin. Bisa diperhatikan? Ibu akan mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Di sini ibu akan tulis jenis sampah. Ya. Yang ini ibu tulis lewat. Oke?
positif.